Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat pecinta pesan aji di bumi Nuswantara ini. Pada kesempatan kali ini kita akan saksikan kawinitan sepasang keris Buto Makara Damar Murup Ruping Tilah, di mana keris Buto Makara Damar Murup ini ada yang lok 9 dan lok 11. Tentunya memiliki makna dan filosofi tersendiri. Kita akan ungkap bagaimana kesahduan keris Tayuhan yang wingit dari Yogyakarta Hadiningrat, pusaka Buto Makara Damar Murup. Monggo yang menyukai tayangan ini jangan lupa diklik like-nya atau gambar jempolnya. Yang belum subscribe bisa diklik subscribe-nya, bisa diklik gambar loncengnya agar mendapatkan info terupdate dari Omah Keris Salatiga. Tentunya dukungan sedulur-sedulur semuanya membuat channel ini makin berkembang. Kita akan ungkap bagaimana filosofi keris Buto Makara Damar Murup Ruping Tilah. Keris Buto Makara ada ciri khas pada gandiknya, yaitu terukir atau ada kinatahnya Buto atau Buto Makara. Buto Makara secara filosofi sebagai pelindung atau penjaga. Lihat di candi-candi ada relief-relief Buto Makara sebagai simbol penjaga atau pelindung, sehingga adanya keris Buto Makara tentunya sama secara filosofi sebagai penjaga atau pelindung, pengayom. Terlebih adanya damar murupnya atau ruping tilah. Ruping tilah secara filosofi, ruping tilah sebagai penerang, pencerah, intinya seperti itu. Sehingga keris Buto Makara dengan ruping tilah atau damar murupnya ini dengan maksud sebagai pengayom, sebagai penjebol juga, agar apa? Mendapati petunjuk, mendapati urping tilah, yaitu penerang. Sehingga keris Buto Makara urping tilah lok 9. Secara filosofi kalau lok 9 itu adanya Babahan Mawa Songo, Wali Songo, sisinya seperti itu. Karena orang Jawa itu adanya otak-atik gatuk, tentunya ada alasan tersendiri secara filosofi. Pusaka yang berasal dari Yogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta, pusaka yang sah satu Damar Murup Ruping Tilah lok 9. Kita akan ambil yang lok 11. Ini Damar Murup lok 11. Ini kalinya Buto Makaranya sangat sakit juga. Pusaka Buto Makara dengan loknya ini, Damar Murupnya lok 11. Ini 11 ini secara filosofi agar mendapatkan kewelasan. Nah, ini suatu hal yang sangat sakit. Mungkin karena adanya filosofi kewelasan, otomatis mungkin untuk suatu sarana agar menggugah hati seseorang. Filosofi dari keris itu kalau kita bahas secara budaya dengan kearifan lokalnya ini sangat satu sekali. Jangan kita kaitkan dengan hal-hal klinik atau perdukunan dahulu, karena filosofi keris itu bisa masuk ke ranah spiritual, ranah budaya itu sendiri. Karena banyak orang yang gagal paham terkait kalau punya pusaka keris itu klinik. Nah, itu sebenarnya tidak. Ada filosofi juga esoteri. Kalau esoteri ini suatu hal tuah itu tergantung kepada siapa yang memegangnya. Jadi
Jadi pusaka seperti ini jika dipegang orang yang bisa mendayagunakan tuahnya, tentu pusaka ini bisa bermanfaat, migunani, seperti itu. Jadi kita harus bijak dalam menyikapi, kita melihat dari berbagai sudut pandang, jangan dengan pemikiran konyol, otomatis hal itu tidak mendidik. Justru pikiran konyol ini yang kadang bikin kita ini tidak menghargai budaya leluhur kita sendiri. Di sini kita sinau bareng untuk mengenal keris pusaka, baik secara estetikanya, esoterinya, kita melihat dari berbagai sudut pandang, agar kita mengetahui bagaimana keris pusaka warisan leluhur kita, bagaimana secara esoterinya. Inilah hal yang sangat syahdu bagi pecinta Tosan Aji tentunya. Semoga tayangan ini bermanfaat, menggugah kecintaan teman-teman pecinta Tosan Aji, juga kita sebagai nguri-nguri budaya warisan leluhur. Rahayu. Omah Keris Salatiga, buka Google, ketik Omah Keris Salatiga, akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082135135007. Omah Keris Salatiga.